Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Zafira A dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab soal bab 4, soal ke-5, di nomor 5 di modul. Oke, baiklah, di sini soalnya Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga, misal N. Kemudian, masukkan batas untuk segitiga angka, misal M. Ini tadi segitiga bintang ya. Buat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurutan dengan tingginya M. Kemudian tempelkan segitiga bintang di atas segitiga angka. Contoh, masukkan tinggi segitiga bintang 5. Masukkan tinggi segitiga angka 4. Di output, segitiga bintangnya ada 5 baris. Yang awalnya bintangnya ada 5, 4, 3, 2, 1. Yang di output bawah ada 4 baris. Yang di setiap barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu barisnya sesuai dengan baris. Misalnya baris pertama, 1 angka. Baris kedua, 2 angka. Baris ketiga, 3 angka. Baris keempat, 4 angka. Dan seterusnya. Kalau yang bintang, dia terbalik ke bawah. Sesuai dengan jumlah barisnya. Jumlah baris sama dengan jumlah bintangnya. Tapi ini terbalik. Baris pertama, dia 5. Baris kedua, dia 4. Baris ketiga, dia 3. Baris keempat, dia 2. Baris kelima, dia 1. Begitupun selanjutnya, sesuai dengan yang diinputkan, tinggi yang diinputkan. Oke, kita lanjut ke deskripsi programnya. Program ini membuat tentang segitiga siku-siku terbalik dengan tinggi N dan segitiga siku-siku berurut dengan tinggi M. Masukkan terlebih dahulu tinggi segitiga N di atas segitiga M. Lalu kita buat proses perulangannya. Namun, sebelum itu, deklarasikan dulu kode program N dan M ke tipe data integer. Pada pernyataan for, yang pertama ada inisialisasi variabel i dengan nilai N sebagai nilai awal perulangan. Pengecekan untuk kondisi i lebih dari 0. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu pernyataan for lagi. Pada perubahannya, menggunakan i min agar nilai i dikurang 1 setiap barisnya, sehingga panjang baris terus berkurang 1 hingga mencapai 0. Pada for, baris pertama digunakan untuk mengatur baris, dan untuk pernyataan for kedua untuk mencetak bintang pada setiap baris. Berarti untuk for yang pertama, kondisi pertama itu untuk mengatur baris. Misalnya berapa baris? Misalnya 7 baris. Berarti di for dimasukin nilai awalnya 7 baris. Dan untuk pernyataan for kedua, untuk mencetak bintang pada setiap baris. Pada pernyataan for kedua, ada inisialisasi variabel j dengan nilai sama dengan 0. Sebagai nilai awal variabel j harus kurang dari i, maka kondisi akan terpenuhi. Pada kondisi variabel j harus bertambah 1. Lalu tampilkan tanda bintang ke setiap baris di outputnya. Selanjutnya, pada segitiga siku-siku berurut angka, dideklarasikan angka sama dengan 1 dengan tipe data integer.
Lanjut ke pernyataan perulangannya. Pernyataan for pertama diinisialisasi variabel i dengan angka 1. Pengecekan kondisi i kurang dari sama dengan m. Perubahan i bertambah 1 setiap barisnya. Berarti setiap barisnya itu akan bertambah 1. Misalnya baris pertama 1, baris kedua 2 angka, baris ketiga 3 angka. Jadi jumlah angka sama dengan jumlah barisnya. Pada pernyataan for kondisi kedua diinisialisasikan J dengan nilai 1. Pengecekan kondisi J kurang dari sama dengan I. Dan perubahannya bertambah 1 setiap barisnya. Di sini juga ditambahkan bahwa angka pada pernyataan angka pada program akan ditambah 1. Jadi misalnya angka yang kita simpan 2. Tadi kan di awal program segitiga berurutan angka ini, awal programnya angkanya 1. Nanti angkanya ditambah 1 jadi 2. Angkanya 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi dia berurutan. Lanjut, output akan mencetak angka di setiap barisnya yang dimulai dengan angka 1. Tampilkan hasil akhir, yaitu segitiga terbalik di atas segitiga angka menggunakan fungsi output. Jadi di outputnya bakal muncul segitiga terbalik terlebih dahulu, baru segitiga berurutan angka. Kita lanjut ke pseudocode-nya. var i, j, n, m. I sama j tadi inisialisasinya, n dan m itu tinggi. Tinggi dari segitiga siku-siku terbalik sama tinggi segitiga angka berurutan. Begin. Read n, m. For i sama dengan n to 0. Begin for j sama dengan 0 to i. Begin write i j sama dengan j ditambah bintang. N i sama dengan i kurang bintang. N for i ke 1 to m. Begin for j ke 1 to i. Begin write i j ke j sama dengan j tambah 1. N i sama dengan i tambah 1 n. Nanti pseudocode-nya kita bahas sesuaikan dengan programnya. Oke, kita lanjut ke flowchart. Di sini ada flowchart tentang 2 tadi ya. Yang pertama ada start, dimulai. Yang kedua input n untuk tinggi dari segitiga siku-siku terbalik, dan m untuk tinggi dari segitiga siku-siku berurutan angka. Nah, di sini ada gambar segi 6. Segi 6 yang pada kondisi for yang pertama. Kondisi for yang pertama itu i sama dengan n. Cek kondisi i lebih besar dari 0. Untuk kondisi yang kedua, i j sama dengan 0 to i. Maksudnya, j sama dengan 0. Cek kondisi, j kurang dari i. Jadi nggak kurang dari sama dengan, nggak lebih dari sama dengan. Tapi kurang dari dan lebih dari. Kalau yang i tadi lebih dari 0,
Kalau yang C itu kurang dari I. I di sini maksudnya adalah bintang. Jadi I sama dengan bintang. Lanjut ke J++, berarti J ditambah 1. Terus kita balik ke perulangan kedua lagi. Jika kondisi J ini di kondisi for kedua ini bernilai benar. Kalau dia bernilai benar, maka dia akan lanjut ke nyetak I lagi, nyetak bintang. Tapi kalau J itu tidak kurang dari I, maka akan cetak ke false. Kita lanjut ke I min. Berarti I dikurang 1. Lanjut ke pernyataan for yang pertama. Itu I sama dengan N. Itu 0. Berarti I sama dengan N. I lebih besar dari 0. Jika sudah benar, I memenuhi lebih dari 0, maka turun ke sini. Melanjutkan ke kondisi kedua. Tapi kalau memang dia tidak memenuhi, dia akan ke false dan akan langsung end. Contoh, misal di sini kita buat 2 aja dulu. C sama dengan N. N-nya 2. Terus N 2 lebih besar dari 0. Ya kan? Terus turun ke bawah. Benar, karena 2 lebih besar dari 0. Kita lanjut. J sama dengan 0 to I. Berarti J sama dengan 0 kurang dari I. J kurang dari I. Berarti J kurang dari 2. J tadi 0. 0 kurang dari 2 benar. Turun ke sini. Hasil dari I tadi berapa? I-nya kan 2. Berarti di sini hasilnya 2. Terus bintangnya nambah 1. 1. J++, berarti J tambah 1. J tadi kan 0. 0 tambah 1, 1. Naik ke sini. J sama dengan 0. 0 to 1I. Kita buat lagi, tadi kan J-nya ada 1. Berarti J sama dengan 1 kurang dari I tadi berapa? I tadi 2. Benar kan? Kita lanjut ke sini. Oh, langsung ke true lagi. Cetak lagi huruf 2. Nomor 2. Tambah lagi tanda bintang. Ini tanda bintang. Ini kan tadi 1. Ini 2. Terus ini langsung ke J++ lagi. J++ tadi kan J-nya ada 1. 1 tambah 1. Sama dengan 2. Berarti J-nya 2. Kita ke sini lagi. J sama dengan 0. J sama dengan 2 kurang dari J sama dengan 2 kurang dari I tadi masih 2. 2 kurang dari 2, salah. Berarti dia turun ke false. Nih, ke false. Ini kalau dia udah salah berarti untuk baris pertama, ini kan baris pertama. Baris pertama ini udah habis. Udah habis, kita lanjut ke baris kedua. I min. I tadi kan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi I-nya 1. Naik ke sini.
J sama dengan N. Itu 0, berarti bukan J, ini I. I lebih besar dari 0. Benar enggak? Benar kan? Turun ke bawah. C sama dengan 0 to I. Jadi kalau dia udah berakhir di sini, udah false, berarti kita buat J-nya menjadi 0 lagi. J-nya kurang lagi jadi 0. Pulang ke nilai awalnya. Jadi J sama dengan 0 lebih kecil dari 1. Benar kan? Berarti cetak I. I tadi 1. Di sini cetak bintang lagi, cetak I. I kan sama dengan bintang kan? Ini baris kedua outputnya. Terus kita kasih lagi J++. J, J tadi ada, J-nya tadi 0. 0 tambah 1, 1. Berarti J-nya 1. Naik ke sini, J sama dengan 1 lebih besar dari 1. Kan I tadi 1. Nih, I tadi di sini 1 kan. Berarti salah. Berarti langsung ke false lagi, turun ke sini. I plus plus, I min min, salah. I 1 kurang 1 sama dengan 0. Lanjut ke sini. Nah, di sini I sama dengan N. Itu 0. I tadi 0. 0, 0 lebih besar dari 0. Tunggu. 0 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Salah kan? Berarti dia turun, dari sini dia turun, langsung N. Jadi hasilnya, untuk N sama dengan 2, bintangnya ada 2 baris. Yang di baris pertama 2 bintang, di baris kedua 1 bintang. Mungkin itu untuk segitiga siku-siku terbalik. Kita lanjut ke segitiga siku-siku berurutan angka. Di sini J sama dengan 1 to M. J sama dengan 1 to I. Berarti J, bukan J ini I. I sama dengan 1. Tunggu. Oke, kita lanjut ke segitiga berurutan angka. Di sini I sama dengan 1 to M. Berarti I sama dengan 1, I kurang dari M. Kurang dari sama dengan M. Terus kalau benar, dia ke kondisi kedua yaitu J, diinisialisasikan ke J, sama dengan 1 to I. Berarti 1, J sama dengan 1 kurang dari sama dengan I. Kalau benar lagi, dia akan turun ke angka. Kalau angka, setelah dari angka, ke angka plus-plus, berarti angkanya ditambah 1. Setelah itu ke J++, berarti J ditambah 1. Naik ke atas, ke kondisi kedua lagi. Jika kondisinya salah, maka dia akan turun ke false, akan turun ke I++, berarti I tambah 1 ya. Terus lanjut ke kondisi pertama, ke perulangan awal lagi. Terus kalau benar dia turun, kalau dia salah dia bakal false dan turun ke N. Maka program akan berakhir. Kita coba dengan angka yang paling kecil. Kita coba dengan angkanya 2. M sama dengan 2.
Misalnya di sini I, ini J. Di sini A. A itu angka ya. Angkanya kan awalnya 1. Di sini angka sama dengan 1. Sesuai dengan soal tadi, angka sama dengan 1. Gak sesuai soal sih, tapi memang kalau ini kan segitiga berurutan, berarti dimulai dari 1. Kita inisialisasikan angka pertamanya itu 1. Berarti di sini angka sama dengan 1. Lalu I sama dengan 1 kurang dari M. I kurang dari M. Berarti I sama dengan 1 kurang dari sama dengan M-nya 2. Berarti benar. Kalau benar, dia turun ke bawah. Lanjut, J. J sama dengan 1 kurang dari I. Misalnya di sini J. J sama dengan 1 kurang dari sama dengan, isinya kan tadi, I tadi 1, J 1. Di sini berarti 1. I 1 kurang dari sama dengan 1, benar kan? Karena dia ada sama dengan di bawah. Lanjut ke angka. Angkanya tadi kan ada 1. Angka. Biar jelas. Angka sama dengan 1. Berarti di sini cetak angkanya 1. Ini misalnya outputnya di sini. Angkanya 1. Terus angka tambah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti angkanya ada 2. Di sini angka sama dengan 2. Yang satu tadi dicoret ya. Wah, terus J plus plus. J tadi kan 1. Berarti 1 tambah 1. Berarti hasilnya 2. Di sini J-nya 2. J sama dengan J sama dengan 2 kurang dari sama dengan I tadi 1 kan? 1. Berarti salah. Berarti kita lanjut ke baris kedua. Ini kan baris pertama. Nih, baris pertama. Kita lanjut ke baris keduanya. Berarti ini false. False turun ke bawah. I plus plus. I tadi kan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. Nah, yang J tadi kurang. Jadi 1 lagi. J kembali ke huruf awal. J ke 1 lagi. Karena kan baris ke 1 tadi sudah berakhir. Kita kembali ke baris kedua. Lanjut ke baris kedua. J bakal berubah menjadi nilai inisialisasi awal, yaitu 1. Lanjut ke sini, ke perulangan pertama. I sama dengan 1 to N. I sama dengan 2. Kan nilai I tadi sudah 2. 2 kurang dari 2. Karena M kita tadi 2. Benar. Turunlah dia ke bawah. J sama dengan J sama dengan 1 kurang dari sama dengan I tadi berapa? 2. I-nya 2.
1 kurang dari sama dengan 2 benar. Berarti di sini angkanya, angka I tadi berapa? Angkanya 2. Di sini 2. Simpan 2. Di sini angka plus-plus, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 berarti angka di sini berubah jadi 3. Ya. Terus J plus plus. J tadi ada 1. Berarti di sini J-nya berubah jadi 2 lagi. Naik. J sama dengan J sama dengan 2 kurang dari sama dengan I kita tadi 3. Ini sama dengan, ini yang 3 tadi A kan? Ini A yang 3, I-nya masih 2. Kita lanjut. Berarti kurang dari 2. Benar kan? J 2 kurang dari sama dengan 2. Masih benar, berarti dia turun ke bawah. Angkanya, angka yang kita simpan tadi kan 3. Berarti dicetak di sini 3. Baris kedua. Nih, ini baris kedua. Terus kita lanjut ke angka plus lagi. 3 ditambah 1 kan 4. Berarti di sini angkanya berubah jadi 4. J plus plus lagi. 2 ditambah 1, 3. Jadi di sini J-nya 3. Kita lanjut ke sini, J sama dengan 3 kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. Benar atau salah? Salah kan? Berarti ke false, ke ini, I plus plus, I tadi 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3, I-nya 3 ya. I-nya 3. Lanjut jalan ke perulangan awal. I sama dengan 3 kurang dari 2. Kan M-nya tadi 2. 3 kurang dari sama dengan 2 itu salah. Berarti dia lanjut turun ke false dan langsung end. Oke, mungkin itu contoh dari segitiga berurutan angka, segitiga siku-siku berurutan angka. Nah, ini hasilnya. Nanti kita buktikan di program untuk M sama dengan 2 dan N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2 tadi, dia bintang, bintang, bintang. Ini baris pertama, ini baris kedua. Baris pertamanya 2 bintang, baris keduanya 1 bintang. Kalau yang segitiga berurut tadi, berurut angka tadi, hasilnya kan 1, 2, 3. Ada 2 baris juga, di baris pertama, di baris kedua. Baris pertama itu angka 1, baris kedua itu angka 2, dan angka 3. Nanti kita buktikan di program. Oke, kita lanjut ke buat program. Tunggu kita hapus dulu. Oke, kita lanjut untuk ngetik programnya. Di sini kita buat headernya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya
using speech is in language. Ini include tadi lupa itu, lupa dipagerin, lanjut ke int turun, lanjut ke int n, koma, m, titik koma, lanjut ke cout, masukkan tinggi segitiga. Ada buat bintang ya. Lanjut ke titik koma, buat scene lebih besar, and send it out. Out lebih kecil. Segitiga angka. Sin lebih besar dari titik koma. Oke, ini sudah masukin untuk inputnya. Kita lanjut ke perulangan. Langsung ke program perulangan ya. For, di sini menggunakan for dalam for, jadi nested for. Int i, int itu integer i sama dengan n. Titik koma ini sebagai inisialisasinya. Ini sebagai kondisinya. Dan ini sebagai perubahannya. Perubahannya i min min. Karena segitiga siku-sikunya terbalik. Jadi dia berkurang. Dari atas berkurang sampai ke bawah. Kita buka dulu kurung kurawal. Lanjut for integer j sama dengan 0. Integer sama dengan 0. Integer j sama dengan 0. Berarti nilai inisialisasi awalnya itu 0. Untuk kondisi yang j. Kita lanjut ke kondisi untuk inisialisasi awal j itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua ini baru kondisi. Kondisinya j harus kurang dari 1. J itu harus kurang dari i, salah. J itu harus kurang dari i. Oke, lanjut ke perubahan. Kalau yang kondisi pertama tadi kan i min min karena dia terbalik. Nah, untuk segitiga berurutan angka ini kan tidak terbalik. Berarti dia menggunakan i plus plus. Kita buka lagi kurungnya. Lanjut cout. Cout. Di spasi ini. Guna spasi itu agar pas di output dia ada spasi. Antara bintang dengan bintang yang lainnya itu menggunakan spasi. Jadi kalau kita nggak menggunakan spasi, dia akan berdempet-dempet. Lanjut cout untuk mengakhiri program yang pertama. Oke.
Kita lanjut ke program yang kedua. Ini membuat segitiga berurutan angka, tapi dia nggak terbalik. Kita buat di sini integer angkanya sama dengan 1. Karena kan dimulai dari angka 1. Untuk yang di awalnya itu dimulai dari angka 1. Kalau yang segitiga yang terbalik tadi, yang segitiga bintang kan kita tidak bisa menentukan dia terbaliknya dari bilangan apa. Karena dia posisi terbalik. Jadi kita nggak tahu posisi yang baris pertama itu huruf berapa. Jadi bisa 100, bisa 200, bisa 10. Jadi sesuai dengan pengguna yang menginputkan di output nanti. Nah, kita lanjut ke kalau di segitiga angka, kan dia tidak terbalik. Jadi posisinya itu mutlak. Mutlak kalau yang awal itu kita inisialisasikan 1. Boleh sih mau inisialisasi apa, tapi yang umum itu 1. Di baris pertama, angka 1. Oke, kita lanjut ke for int integer i sama dengan 1. Titik koma ini untuk inisialisasinya, berarti i sama dengan 1. Tadi angka sama dengan 1, i pun sama dengan 1. Kita lanjut ke kondisinya. Kondisinya i kurang dari sama m. Berarti kita nanti masukin m-nya berapa, i itu harus kurang dari sama dengan m. Misalnya 2 kurang dari sama dengan 2. Itu masih true, masih benar. Tapi kalau 3 kurang dari sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 2, itu baru bernilai false. Kita lanjut ke perubahan. Kalau perubahannya kan karena ini enggak terbalik, berarti dia bertambah. Setiap barisnya akan ditambah 1. Lanjut ke kondisi kedua, integer c sama dengan 1. Sama seperti kondisi pertama, di kondisi kedua pun menggunakan inisialisasi 1. Jadi untuk setiap barisnya bakal bertambah 1. Titik koma lagi. C kurang dari sama dengan C. Berarti di sini pada kondisi kedua yang diinisialisasikan dengan J itu harus kurang dari sama dengan I. Jadi nilai I harus lebih besar dari nilai J. Dan J harus lebih kecil dari nilai I. Lanjut ke perubahannya, karena di sini tidak ada pengurangan atau keterbalikan, berarti masih tetap menggunakan plus plus. Karena dia akan bertambah 1 di setiap baris. Buka kurung kurawal. Yang tadi buka kurung kurawal juga. Lupa. Ini. Ini. Setelah itu kita out dulu. Ini mau dibawa ke bawah. Nah, di sini kita buat out angka dulu. Kok kurung ketik 2 ini untuk spasi, agar ada spasi di setiap angka yang muncul di output itu harus ada spasi. Nah, ini guna tanda petik 2 dengan kekosongan atau spasi di tengah-tengahnya itu untuk membuat setiap angka itu ada spasi. Kita lanjut. Nah, ini angka sama seperti deskripsi tadi.
Jadi setiap angka di setiap barisnya itu akan ditambah 1. Misalnya di baris kedua itu ada 2 angka. Nah, di setiap angkanya akan ditambah 1. Misalnya di baris pertama itu 1. Nanti di baris kedua itu berarti 2. 2, 1 tambah 1 kan 2. Berarti 2. Terus yang di baris, untuk yang di gini-gini. Misalnya ini ada 2 baris. 1, 2. Ini baris pertama, ini baris kedua. Baris pertamanya misalnya 1. Kan ini yang angka ya. Misalnya di sini baris pertama 1. Baris keduanya kan angka plus berarti angka tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Terus 2 tambah 1 kan 3. Terus lanjut lagi ke bawah. Kan tadi saya bilang jumlah jumlah angka sama dengan jumlah baris. Jumlah angka di baris sama dengan jumlah baris. Di sini baris kedua berarti jumlah angkanya 2. Kita tambahin, kita di sini lagi. 3 tambah 1 kan 4. Berarti di sini 4. 4 tambah 1 kan 5. Nah, ini kan baris ketiga. Berarti ada 3 angka. 5 tambah 1 kan 6. Gitu. Sampai seterusnya. Memang bisa ditambahin secara manual seperti ini kan. Tapi ini untuk angka tertentu aja. Jikalau angkanya kita masukkan di tinggi M sama dengan 100. Apakah mudah menggunakan cara ini? Tidak kan? Itulah gunanya ada program tentang ini. Jadi kelebihan dari program ini dapat menghitung tinggi segitiga yang banyak. Oke, kita hapus lagi. Kita lanjut ke contoh program yang kalau contoh sih kita ke output aja dulu. Tunggu, ini sudah. Ini aku compile, ada error. Ada error di sini. Ini ada Jopo. Kita cek dulu apa ada error lagi. Nah, masih ada error di atasnya. Oh, lupa apa? Lupa kurung kerawat. Awal-awalnya. Kita cek lagi ya, tahu ada yang error. Oke, masih error. Nah, ini pakai titik koma. Ini tadi pakai titik koma. Kita cari lagi. Pada yang error. Oke, udah berhasil. Oke, lanjut ke kita langsung ke itunya. Tuh. Oke, kita lanjut ke langsung ke run program. Ya, untuk run program kita samain seperti di flowchart tadi. Untuk yang segitiga bintangnya 3, untuk segitiga angka berurutannya 3. Nah, sama kan seperti yang kita dapetin tadi.
Baris pertama 3 bintang, baris kedua 2 bintang, baris ke 1 bintang. Untuk baris pertama itu nilainya 1, baris kedua itu nilainya 2 dan 3, baris ketiga itu 4, 5, 6. Sama seperti jalan yang kita lakukan tadi. Oke. Kita lanjut ke jalan programnya. Kita pilih salah satu. Tadi kan sudah dicoba di flowchart. Kita coba salah satu dari program ini. Kita coba yang program kedua. Nah, di sini kita coba M sama dengan 3. Kita ambil angka kecil aja ya. Untuk I sama dengan 1. Angka sama dengan 1. J sama dengan 1. Di sini pada kondisi pertama, I sama dengan 1. Berarti dia dimulai dari 1. Terus kita cek kondisinya untuk I kurang dari sama dengan M. Berarti 1 kurang dari 3. I sama dengan 1 kurang dari 3 itu benar. Nanti kita lanjut ke kondisi kedua. J sama dengan 1. Cek kondisi 1 kurang dari sama dengan I tadi kan 1. Berarti benar. Karena I kurang dari sama dengan 1. Kita langsung cetak angkanya. Angkanya tadi kan 1. Berarti di sini 1. Cetak angka. Ini output ya. Kita buat output di sini 1. Ini baris pertama. Lanjut ke J++. J++ berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini J-nya 2. J sama dengan 2. Cek kondisi 2 kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 berarti untuk yang cetak angka lagi. Oh iya, kita tambahin dulu angka plus-plusnya. Tadi kan di sini angkanya 1. 1 tambah 1, 2. Berarti di sini cetak angkanya 2. Sudah, tadi kan lanjut ke J++. J-nya nilainya 2. Kita lanjut ke ke meriksa angka huruf J-nya, angka J-nya. 2 kurang dari 1, tidak kan? Salah. Berarti tidak memenuhi. Berarti di sini untuk baris pertamanya sudah habis. Sudah cukup ke angka 1 saja. Kita lanjut ke, kalau dia tidak memenuhi, berarti dia turun ke I++. I tambah 1 sama dengan 2. Berarti I-nya kita berubah jadi 2. Di sini kita lanjut ke I sama dengan 2. 2 berarti I kurang dari sama dengan 3. 2 kurang dari sama dengan 3. Benar atau salah? Benar kan? Kita lanjut ke J-nya. J sama dengan J-nya tadi, J kan tadi dia kalau J itu di setiap baris, kalau barisnya udah false, dia bakal balik ke nilai awal lagi. Nilai awal tadi kan 1. Berarti J balik ke 1. Di sini 1 kurang dari I tadi 2. Berarti I-nya 2. Ini 1 kurang dari sama dengan 2 tidak? Benar kan? Benar. Kita lanjut ke cetak angka. Cetak angka.
Di sini kan cetak angka kita yang kita punya ada 2, berarti kita cetak angka 2. Lanjut dari cetak angka kita ke angka plus-plus. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini 3. Angka yang kita simpan 3. Di sini kita lanjut ke J++. J++ berarti J sama dengan J di sini ada 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti di sini J-nya 2. J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 2. Masih benar kan? Masih termasuk. Berarti kita cetak lagi angka 3. Di sini kita cetak angka 3. Lanjut ke angka plus-plus. Angka plus-plus berarti 3 ditambah 1. Di sini 4. Habis 4, kita lanjut ke J++. Berarti dia tuh urutannya dari int, integer 1, ini perulangan 1. Kita ke for perulangan 2. Lanjut ke cetak angka. Lanjut ke angka plus-plus. Kalau sudah memenuhi dia ke J++. Kalau habis dari J++, dia ke J sama dengan ini. J sama dengan 1. Cek kondisi J kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan I. Tuh. Nah, kalau dia tidak memenuhi atau bernilai salah di J sama dengan 1, cek kondisi J kurang dari sama dengan 1. I ini, dia akan turun ke I++. Naik ke I++. Jadi kita akan mencari nilai I lagi. Setelah mencari nilai I di sini, di I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan M. Jika benar, dia bakal turun ke J lagi. Jika salah, dia akan turun langsung ke N. Berarti program akan langsung berakhir. Oke, kita lanjut ke tadi. Ini tadi sampai pengecekan di J. Nah, J kurang dari sama dengan 2. Itu masih memenuhi. Kita cetak angka 4. Udah di sini kita cetak angka 4. Sudah baris ketiga kan? Tadi kan ada salah di 1 kurang dari sama dengan 2. Ini benar. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Sini masuk 3. I sama dengan cantik dulu. Oke, setelah tadi kan kita N, kalau dia sudah sampai di for kan kalau sudah sampai di for pertama terus bernilai salah, dia bakal N. Oke, kita lanjutin di ini tadi.
Oke, di sini kita lanjut ke, ini kan tadi sudah sampai kita ke output 3. Sudah sampai di 3 ditambah 1 kan 4. Berarti dari angka plus-plus kita naik ke J plus-plus. J plus-plus tadi J-nya sama dengan 2. Berarti di sini J-nya sama dengan 3. Kita masuk ke perulangan kedua, J 2, 2 lebih kurang dari 2. Ini sudah kan tadi? Benar. Ini belum. Ini 3 berarti 3 kurang dari sama dengan 2. Salah, bernilai salah. Berarti dia turun ke baris ketiga. Baris kedua sudah selesai. Lanjut baris ketiga. Di sini baris ketiga berarti kita balik ke 1 plus plus. 1 berarti 2 ditambah 1, ini sini 3. 3 lebih kecil dari sama dengan dari mm-nya ke tadi 3. Ini masih benar. Terus kita ke J. J-nya tadi kita balik ke angka semula yaitu 1. 1 lebih kecil dari 3. Benar. Terus lanjut cetak angka. Cetak angka yang kita simpan tadi kan 4. Berarti di sini kita taruh 4. Ini kan cetak angkanya tadi kan 4. Nah, kita buat lagi. Terus angka plus-plus. 4 tambah 1 kan 5. Nah, ini angka yang kita simpan 5. Terus kita ke J plus plus lagi. J-nya tadi ada 1. 1 tambah 1 kan 2. Berarti J-nya sama dengan 2. Oke, tunggu. Ya, lanjut. J-nya 2. Terus kita di sini J sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 3. Benar? Berarti di sini angkanya kita cetak 5. Di sini 5. Lanjut ke angka plus-plus. 5 tambah 1, 6. 6, J plus plus, 2 tambah 1, 3. Di sini 3. Terus kita cek lagi J sama dengan 3 kurang dari sama dengan 3. Itu benar. Berarti di sini cetak lagi angka 6. Terus 6 tambah 1, 7. Terus kita cetak, bukan, kita tambahkan J plus plus. 3 tambah 1, 4. Nah, 4. 4 kurang dari sama dengan 3 atau tidak? Tidak kan? Bernilai salah. Berarti kalau bernilai salah dia ke I plus plus. I plus plus I-nya tadi bernilai 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Berarti I, sini aja. I kurang dari sama dengan 3. I tadi berapa? Tadi 4. Berarti sini 4. 4 kurang dari sama dengan 3 atau tidak? Tidak kan? Berarti dia langsung in. Dari perulangan salah satu langsung in. Berarti ini hasilnya. Berarti untuk di outputnya, untuk baris pertama itu 1, baris kedua itu 2 dan 3, baris ketiga itu 4, 5, 6. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, oke. Untuk pseudocode, tadi kan mau jelasin tentang pseudocode. Oke, betul.
Oke, mungkin untuk pseudocode-nya di sini. Oke, untuk var integer ini kan yang i sama n sama m. I untuk inisialisasi, m itu merupakan tinggi dari segitiganya. Read n ini untuk masukkan inputnya. Kalau for i ke n to 0 berarti i sama dengan n, i lebih besar dari 0. Begin, begin itu seperti kurung kurawal. For j sama dengan 0 to i. Nah ini j kan. Sini j sama dengan 0 to i. Ini. Terus kurung kerawal write i, out i tadi sama dengan bintang. Terus j ke j tambah bintang berarti j plus plus. Pokoknya j itu bakal bertambah satu bintang. Terus n. Terus i sama dengan i kurang bintang. Berarti i itu untuk mengurangi bintangnya. N. Terus for i sama dengan 2m. Berarti i sama dengan 1 2m. Terus lanjut, berarti i kurang dari sama dengan m, i sama dengan 1. Kurung kerawal for j ke 1. Berarti j ke sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i. Kurung kerawal, kurung kerawal lagi, bikin write i, berarti si out angkanya dimasukin, biar langsung muncul. Spasi itu untuk spasi per angka, terus j sama dengan j tambah 1, and i sama dengan i tambah 1, and j tambah 1, i tambah 1, ini kurang angka plus-plusnya. Berarti habis dari ini, habis dari write, angka sama dengan angka tambah 1. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Ini pseudocode, ini program. Jadi dari pseudocode ini akan muncul program seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.